Halo sahabat semuanya, jumpa lagi kita belajar coding Android yang keempat. Nah, dalam sesi ini kita akan bahas beberapa topik atau beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar debug problem aplikasi yang crash atau biasa disebut force close ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas video view. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas web view. Oke, langsung aja kita ke next berikutnya, ke slide berikutnya. Nah, ini pertama kita akan bahas contoh aplikasi yang crash ya. Ini kita lihat videonya dulu, aplikasi yang crash. Nah, ini aplikasi My Application yang kita buat, kita akan jalankan. Nah, ini jadi aplikasi nggak mau jalan karena aplikasinya crash atau force close. Nah, kedepannya nanti akan kita sering menemui hal seperti itu ya pada waktu develop aplikasi nanti. Oke, next slide. Nah, sekarang gimana cara debug problem aplikasi yang crash itu? Nah, di sini yang pertama nanti kita akan dari Android Studio kita klik run, kemudian debug app. Nah, setelah aplikasi dijalankan ternyata dia crash itu terjadi. Nah, nanti di Android Studio kita itu klik di bagian loket ya, loket atau bagian debug yang di bawah, bagian bawah dari Android Studio. Nah, setelah kita klik bagian loket atau bagian debug, itu kita tekan aja Command F gitu kalau di Mac. Kalau di Windows, kalau nggak salah Control F ya, agar pencarian itu muncul gitu. Nah, setelah itu kita ketik fatal gitu di bagian pencarian. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke bagian pesan-pesan yang error gitu. Nanti kita cari kata-kata cause by, penyebab dari crash itu apa. Nah, setelah kita tahu penyebab crashnya itu apa, kemudian kita perbaiki kesalahan code-nya gitu. Nah, ini di Android Studio sudah menyediakan fasilitas untuk kita mendebug aplikasi yang crash. Nah, selanjutnya kita lihat aja contoh videonya. Nah, ini kita ke bagian yang run, kemudian debug app. Nah, run debug app, kemudian kita crash nih, aplikasi pas kita jalankan crash. Nah, di bagian loket atau di bagian debug itu muncul error biasanya. Nanti pilih aja, kadang-kadang muncul di dua tempat, kadang muncul di satu tempat. Nah, terus bagian menu-menu yang atasnya itu kamu pilih-pilih aja. Jadi kadang-kadang emang pesan errornya nggak muncul. Jadi bisa dicari-cari, dipilih-pilih aja menu-menunya itu. Nah, biasanya saya no filter aja ya. Nah, setelah itu di bagian pencarian kita ketik aja nih fatal gitu. Nah, itu udah muncul tuh fatal exception, beginning of crash gitu. Dan warna tulisannya itu juga warna merah ya, itu indikasi ada error gitu. Nah, itu di bagian activity ternyata problem crashnya, penyebabnya adalah ini. Nah, di situ disebutkan bahwa di bagian button set on click listener-nya itu adalah null object reference. Jadi objeknya itu null, berarti buttonnya itu null. Buttonnya itu nggak diketahui sama Java gitu. Jadi kita sekarang tahu nih. Nah, setelah itu kita klik bagian main activity Java, kita klik. Nah, terus langsung diarahkan tuh ke bagian button yang penyebab crashnya. Nah, bagian yang button .set on click listener-nya itu penyebab dari crash. Nah, dia bilang tadi kan null reference ya, berarti buttonnya itu belum sempurna, belum. Nah, ternyata adalah button
menghubungkan variabel button 1 dengan layoutnya itu belum ada. Nah, itu variabel buttonnya sudah ada, tapi belum dihubungkan. Nah, itu sengaja saya komen ya, karena saya untuk mengenerate crash. Nah, begitu variabel button 1 sudah kita hubungkan dengan button 1 yang ada di layout, itu mestinya. Nah, ini kita clear dulu ya pesan-pesan errornya biar nanti enaknya kita clear juga. Nah, clear all. Nah, kemudian codingnya udah kita benerin, kemudian kita debug app lagi. Nah, kita debug app. Nah, install, ini bagian bawah itu kita install. Nah, sekarang launch succeeded. Launchnya sudah, aplikasinya sudah berhasil dijalankan. Nah, itu sekarang di bagian debug nggak ada error. Kita cari sekarang fatal gitu. Nah, nggak ada, nol result gitu. Jadi aplikasinya sudah jalan nih sekarang. Di bagian loket juga nggak ada, kita ketik fatal, dia nol result. Oke, nah ini contoh dari aplikasi yang crash. Kemudian cara mendebugnya, kemudian cara memperbaikinya. Itu terus kita sekarang sudah bisa ya melakukan debug aplikasi yang crash. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, ini macam-macam penyebab dari problem aplikasi crash itu antara lain, pertama itu kita tidak menghubungkan variabel di Java dengan layout. Contohnya yang button 1 tadi ya, itu ada di variabel Java, ada di layout, tapi belum kita hubungkan. Itu menyebabkan crash yang ini. Nah, kemudian yang kedua, itu kita tidak membuat deklarasi activity di manifest ini. Ini juga menyebabkan crash. Jadi kan di aplikasi kita itu punya main activity sama main activity 2 kan ya. Nah, misalkan yang main activity 2-nya itu kita activity-nya enggak kita deklarasikan di manifest, dia akan menyebabkan crash juga. Nah, kemudian ada penyebab yang lain, misalkan aplikasi gagal mengakses hardware itu. Misalkan kita buat aplikasi kamera tapi kita nggak bisa mengakses kamera, itu bisa menyebabkan crash juga. Terus penyebab yang lain, misalkan kita load file terlalu besar di Android. Jadi misalkan nih kita kemarin kan sudah belajar image view. Nah, misalkan kita load file yang lebih dari misalkan 7 mega, itu biasanya kalau pakai image view itu akan menyebabkan crash. Jadi banyak hal nanti kedepannya kita akan menjumpai banyak crash dan lain-lain, masih banyak lagi gitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir karena kita sekarang sudah tahu cara melakukan debug untuk aplikasi yang crash. Jadi misalkan aplikasi itu crash, ya dah kita tinggal debug aja, kemudian kita lihat cause problemnya itu apa, kemudian kita perbaiki codingannya. Nah, ini untuk materi yang debug problem aplikasi crash. Materi selanjutnya yaitu tentang video view. Video view itu adalah widget yang di Android itu untuk memainkan video ya. Ini untuk memainkan video. Terus contoh-contoh file video yang bisa di play di Android itu biasanya seperti MP4, MOV, 3GB dan lain-lain gitu ya. Tapi enggak semua jenis file video itu bisa di play. Jadi ada beberapa file yang enggak bisa di play di Android, dan kadang-kadang perlu library khusus gitu untuk memainkan jenis video tersebut. Tapi secara umum atau dalam tutorial kali ini kita nanti akan pakai yang MP4 aja. Jadi kita pakai video view untuk play MP4. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita akan membuat code atau codingan di layout dan Java ya, yang ini. Jadi kita perlu set
code-nya itu di layout dan Java. Nah, bagaimana caranya untuk membuat code di layout dan Java? Kita lihat video berikut ini. Nah, ini kita ke layout ya. Ini hello world-nya terlalu gede, jadi width-nya itu kita hilangkan aja. Nah, cuman ini masih match parent, dia gede ya. Nah, full match parent. Nah, ini kita buat aja jadi wrap konten gitu. Nah, jadi menyesuaikan dengan kontennya. Hello world-nya biar kecil, jadi sesuai dengan tulisannya. Terus yang ini adalah image view. Nah, ini kita akan membuat widget video view di sini. Ingat ya, untuk video view itu kita jangan pakai yang layout width, karena itu bisa bikin videonya nggak jalan. Jadi untuk height-nya itu kita ganti ukuran aja 200 dp aja ya. dp itu artinya density dependent pixel ya. Jadi ukuran tingginya itu kita set 200 dp aja, jangan pakai layout width. Nah, ini kita kasih ID-nya itu misalkan, nah ini klik aja ID-nya, terus kita kasih ID web view 1 misalkan ya. Nah, sekarang udah terbentuk tuh video view-nya di layout. Nah, sekarang ke Java-nya itu yang penting itu ini, kita buat variabel widget video view dulu. Video view, kemudian kita ketik video view 1 gitu ya. Nah, ini belum merah, belum diimpor, harus kita klik Alt Enter agar dia bisa diimpor video view-nya. Nah, sekarang video view-nya sudah terimpor. Nah, kemudian kita sambungkan antara yang di layout dengan yang di Java ini ya. Video view sama dengan find feed by. Nah, klik aja, kemudian kita ketik r.id.video view 1. Nah, tinggal dipilih aja. Nah, sekarang sudah tersambung nih antara video view 1 di Java dengan video view 1 yang di layout. Nah, coba kita ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita akan membuat code yang akan memainkan video dari raw folder. Raw folder itu adalah folder yang ada di Android Studio atau di Android Project, yang biasanya itu kita menempatkan file MP4 ya. Sebenarnya bisa juga di asset gitu, folder asset bisa, tapi kali ini kita akan membuat folder raw. Nah, setelah nanti folder raw itu dia buat dari Android Studio yang ini, setelah ini selesai, kita akan copy filenya ya, copy file MP4 ke folder raw tersebut. Nah, folder raw itu ada di folder ini, app, src, main, res, dan raw. Nah, setelah itu kita nanti akan membuat code di onCreate, di metode onCreate, untuk memainkan video dari raw folder tersebut. Nah, ini terus langsung aja kita next slide ya. Nah, ini videonya. Nah, pertama kita klik folder app ini, kemudian klik kanan. Nah, kemudian new, kemudian kita cari ke folder, kemudian ke raw resource folder. Nah, itu kita klik, kemudian main, tempatnya di main ya, raw foldernya itu. Nah, terus kita klik OK aja.
Kita klik OK. Nah, sekarang raw foldernya sudah terbentuk tuh. Nah, di bawah folder res itu. Cukup mudah ya kita buat raw. Nah, untuk membuat raw folder ini jangan langsung dari projectnya, folder-folder yang ada di project. Lebih bagus itu dia ada kita buat dari Android Studio gitu. Nah, kalau kita ulang lagi, coba ya, kita ulang lagi, kita play lagi. Nah, ini tadi dari app, kemudian kita klik kanan, kemudian new, kemudian ke folder, terus ke raw resource folder. Nah, setelah itu biarkan dia ada di main folder. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kemudian raw folder terbentuk. Nah, cukup mudah. Nah, sekarang kita ke next slides-nya. Nah, ini kita sekarang akan copy atau menyalin file MP4 ke raw folder ya. Nah, letaknya raw folder itu ada di sini. Lokasi folder raw itu ada di sini. Jadi di My Application ini, kemudian ke App, nah, kemudian ke src, kemudian ke main. Nah, setelah itu ke res, ya, kemudian ke raw. Nah, file MP4-nya kita copy di sini di folder raw ini. Nah, yang file yang saya copykan namanya rumput.mp4 gitu. Oke, setelah selesai kita copy filenya, kita ke next slides. Nah, ini adalah codingan untuk kita memainkan video itu dari raw folder. Nah, ini codingannya. Codingannya ini ada di dalam onCreate ya. Jadi ada di dalam onCreate. Ini kamu bisa screenshot atau foto, kemudian bisa diketik di Android Studio gitu. Nah, codingannya ada beberapa baris ini ya. Oke, setelah kamu buat screenshot atau buat fotonya, kita lanjut ke next slides-nya. Nah, setelah itu dibuat codingan di onCreate tadi, kita run debug app ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik My Application icon itu, kita klik. Nah, otomatis ini file yang rumput.mp4 langsung dimainkan karena codingannya ada di onCreate gitu. Nah, ini udah berhasil kita memainkan video dari raw folder. Nah, kita lanjut sekarang ke next slides. Nah, sekarang kita akan memainkan video dari file manager. Kalau tadi kan dari raw folder ya, itu dari aplikasi, filenya kita tanam di aplikasi. Nah, kalau yang dari file manager ini nanti akan membaca file video yang dari external storage. Nah, langkahnya itu pertama kita buat permission-nya dulu nih. Nah, permission di manifest. Nah, kebetulan kemarin waktu kita membuat image view, kita sudah membuat permission-nya ini. Jadi untuk kali ini nggak perlu kita buat lagi. Kita manfaatkan dari yang kemarin sudah kita buat. Lanjut next slide. Nah, permission-nya itu yang ini. Nah, permission ini sama dengan yang image view kemarin. Terus kita lanjut.
Nah, sekarang kita skenario-nya itu adalah kita klik button 1, kemudian pada waktu button 1 itu kita klik, maka dia akan menjalankan metode yang namanya open video folder. Ini nama aja bebas, kamu bisa membuat nama yang lain gitu. Nah, sedangkan code yang lain itu kita komen biar nggak dijalankan gitu. Jadi yang dijalankan hanya yang ini, yang open video folder gitu. Nah, nanti akan kita lihat codingan yang open video folder ya. Kita next slide. Nah, ini kita buat metode yang seperti ini, metode yang ini. Nah, kita buat metode namanya open video folder. Nah, ini letaknya di luar dari on create ya, jangan di dalam. Kalau di dalam nanti error. Ini harus di luar on create. Nah, ini masih ada yang merah-merah nih, request code video gitu. Nah, kalau yang kemarin waktu kita buat image view kan kita buat variabelnya itu request code gitu aja ya, request code. Nah, kalau yang untuk video ini harus kita bedakan nih request code-nya. Jadi kita buat variabelnya request code video gitu. Nah, ini masih merah. Berarti kita belum buat variabel di bagian atas dari kelas gitu. Nah, ini sekarang kita buat variabel request code video ini. Kalau yang kemarin untuk request code image view itu kan pakai yang ini ya, request code ini. Nah, untuk video ini kita tambah variabel yang ini. Jadi ini kamu screenshot dulu, terus kemudian kamu ketik juga. Ini harus kita tambahkan ya, request code video. Biar yang tadi nggak merah ya, yang open video folder tadi. Nah, terus ini adalah di bagian on activity result. Jadi waktu si user itu sudah memilih filenya, nah itu codingan untuk menangkap alamat dari videonya itu ada di sini. Jadi ini bagian yang ini. Nah, ini. Kalau ini kan bagian yang image view kemarin ya, karena ini ada request code-nya. Nah, kalau yang ini adalah request code video. Jadi kalau misalkan user itu ngeklik gambar, nah codingan yang dieksekusi yang ini. Tapi kalau si user itu ngeklik yang tipenya video, maka codingan yang dijalankan itu adalah ini. Nah, ini bisa kamu screenshot atau buat fotonya juga. Nanti kamu ketik aja secara manual ya. Oke, coba kalau udah buat screenshot atau fotonya, kita lanjut ke next slide. Nah, setelah itu kita akan memainkan video. Mainkan videonya. Nah, ini kita klik My Application. Nah, memilih video mana yang akan kita play. Ya, kita cari-cari. Nah, bebas saja karena ini. Nah, ini kita sudah memainkan video ini ya dari file manager atau external storage yang ada di HP, tapi di luar aplikasi. Nah, cukup mudah ya membuat video view itu di Android ya. Ini kita tunggu sampai selesai kira-kira. Nah, ini yang ini tadi kan video view, ini image view, yang ini text view, yang ini button gitu. Jadi kita udah belajar lumayan nih ya. Oke, ini videonya udah selesai. Terus kita ke next slide-nya. Nah, ini kita review dari code yang untuk video view ya. Pertama itu kita, kalau yang di layout kan udah jelas ya, dikit ya. Kalau yang di Java kan lumayan banyak. Nah, ini kita akan review.
code-nya yang ada di Java biar kita ingat gitu. Nah, ini kita sedang ada di Java, ada di kelas main activity ya. Nah, yang pertama itu kita buat variabel request code video. Nah, harus beda ya dengan nilai dengan yang request code harus beda. Terus ini kita buat variabel video view. Nah, terus kemudian kita menyambungkan variabel video view di Java dengan yang ada di layout. Terus kemudian nah, kita request permission, kita memanfaatkan permission yang kemarin kita buat waktu membuat image view. Nah, kemudian yang ini adalah codingan untuk membaca dan memainkan video dari raw folder dengan file name adalah rumput.mp4. Nah, terus kemudian di bagian button 1 ya, di bagian button 1 ini kita memanggil metode namanya open video folder. Nah, ini kita memanggilnya pada waktu button 1 itu diklik. Nah, terus ini saya pengen menunjukkan di mana sih on create. Nah, on create itu sampai batas atas sama batas bawahnya itu seperti yang saya blok ini. Nah, kemudian metode open video folder itu ada di luar on create ya. Nah, ini kamu screenshot atau foto, nanti ketik di luar on create. Nah, oke, terus kita lanjut ke yang bagian on activity result. Nah, ini di bagian on activity result itu dimulai dari add override, itu harus diketik ya, add override itu jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti error itu on activity resultnya. Nah, ini adalah blok untuk bagian code yang untuk on activity result. Nah, ini request code yang ini adalah untuk image ya, sedangkan request code yang video ini adalah untuk video. Nah, ini request code video. Nah, ini alamatnya kita set, kemudian kita start video view-nya. Oke, itu tadi review yang code-code kita yang ada di Java ya. Nah, kalau yang ini untuk permission-nya ini pakai yang sudah ada yang kemarin kita buat di image view gitu. Nah, ini sudah cukup ya review kita code yang ada di Java. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas code-code tambahan yang ada di video view yang sangat berguna juga. Nah, pertama itu looping. Looping di sini artinya kita mau misalkan setelah video itu di play, kalau sudah selesai dia akan play otomatis terus begitu. Jadi ini namanya looping. Nah, codingannya di mana kita cek berikut ini. Nah, codingannya itu ada di on activity result. Jadi di sini saya tambah sedikit codingan di sini ya. Nah, jadi di bagian on activity result, kemudian di bawahnya video view 1 start ini, itu kita tambah codingan yang ini. Nah, ini artinya adalah setelah video view itu selesai di prepare dan siap untuk di play, maka ini saya kasih codingan mp.setLooping true. Artinya
Kalau video setelah di play selesai, maka dia akan otomatis di play ulang. Terus begitu, looping ya artinya. Nah, ini sangat berguna sekali ini. Ini bisa kamu screenshot dulu juga ya. Oke. Setelah itu kita next slide. Nah, selain yang code untuk looping, ada juga info yang bisa kita ambil nih. Yang pertama itu tentang durasi atau lamanya video. Kemudian yang kedua itu ukuran lebar dan tinggi video. Ini bisa kita ambil juga secara code ya. Coba kita cek di slide berikutnya ini. Nah, di sini saya buat beberapa variabel ya. Yang pertama ini adalah kita buat variabel durasi video. Tipenya adalah integer nih ya. Integer itu angka 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Terus kita buat juga variabel width video atau untuk lebarnya video, height video untuk tingginya video gitu. Jadi kita buat dulu variabelnya di Java. Nah, setelah kamu buat variabel, nah perlu kita ini buat inisialisasinya, nilainya kita inisialisasi di bagian onCreate ini ya. Di bagian onCreate kamu buat inisialisasi. Nah, karena kalau nggak kita buat inisialisasi seperti ini, nggak kita kasih nilai, itu nanti bisa crash gitu karena tanpa inisialisasi Java nggak tahu ini nilainya itu berapa gitu. Jadi fungsinya inisialisasi itu gitu. Nah, dalam hal ini saya kasih aja durasi videonya sama dengan 0, width video sama dengan 0, kemudian height video juga sama dengan 0 gitu. Nah, setelah kita inisialisasi, nah kita tambah code sedikit nih di bagian tadi yang on activity result. Nah, di bawahnya yang looping tadi. Nah, itu jadi setelah video itu disiap untuk di play, info-infonya itu bisa kita dapat nih. Jadi durasi videonya sama dengan mp.getDuration dibagi 1000. Nah, ini yang kenapa dibagi 1000, karena ukuran waktu di Android atau di Java itu pakai millisecond gitu ya. Jadi kalau kita mau pengen dapat detik, berarti nilainya itu dibagi 1000 gitu. Jadi misalkan nilai mp.duration-nya itu kita dapat 10.000 gitu ya. Nah, itu artinya durasi video adalah 10 detik gitu, karena udah kita bagi dengan 1000. Nah, kalau yang width video dan height video ini dalam pixel ya. Ini dalam pixel gitu ukurannya. Dia berupa angka juga. Misalkan ukurannya biasanya kan 1920 kali 1080 itu untuk yang Full HD, video Full HD. Kalau video yang HD itu kan 1280 kali 720 kayak gitu. Nah, info-info ini bisa kita dapat dengan pakai code yang ini gitu. Jelas ya, kita kemudian terus ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang video view. Sekarang kita lanjut dengan web view. Nah, web view ini adalah widget yang di Android itu dipakai untuk menampilkan web gitu. Jadi misalkan kita punya aplikasi nih, kita pengen menampilkan web itu di aplikasi kita, dibuka oleh aplikasi kita. Nah, itu kita pakai widget namanya web view ini. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti kita mulai pertama itu dengan pakai membuat code di layoutnya. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Nah, ini di layout kan di sini ada. Nah, ini kita mulai dari linear layout ya. Kemarin sekalian kita mengingat lagi. Orientasinya vertikal. Nah, jadi ini vertikal ini. Nah, vertikal. Nah, di situ text view-nya ini. Nah, ini ada text view, ada
image view. Nah, kita buat ini video view. Nah, sekarang kita akan buat yang web view-nya itu di bawah video view ya. Kita taruh aja di bawah. Nah, ketik aja kurung buka ya, web view. Nah, tinggal diklik web view, kemudian match parent ya, width-nya itu berarti dari kiri ke kanannya full. Terus kita buat match parent juga. Nah, itu akan penuh ya, karena match parent memang dari atas ke bawah. Nah, biar nggak terlalu besar, itu kita buat aja width-nya, layout width-nya. Itu kita kasih 1 gitu, biar sama dengan yang lain. Itu sudah mengecil sekarang. Nah, kemudian, nah kita udah punya nih web view. Nah, sekarang di bawahnya buttonnya ini kayaknya masih terlalu gede ya. Nah, itu layout width-nya kita buang aja. Nah, karena match parent dia akan membesar gitu ya. Nah, ini makanya perlu kita kecilkan pakai wrap content. Nah, sekarang buttonnya sudah mengecil karena dia menyesuaikan dengan isinya, dengan teksnya. Nah, ini kita udah punya web view. Nah, sekarang kita kasih ID nih. Nah, jangan lupa tiap kita membuat widget itu kita kasih ID biar bisa kita akses dari Java-nya. Nah, kita kasih ada web view 1 gitu ya. Kita kasih ID web view 1. Nah, ini kita sudah selesai nih membuat code yang ada di layout gitu. Nah, kemudian kita ke next slide. Nah, sekarang kita membuat code yang web view yang ada di Java ya. Caranya sih cukup mudah juga ini. Nah, ini langsung aja go through ya. Kita tadi itu udah saya buat codingannya biar lebih cepat daripada saya satu-satu gitu. Nah, ini kita ada di main activity, kelas main activity atau di Java. Nah, terus kita sekarang buat widget web view, namanya web view 1. Web view 1. Nah, terus setiap kita membuat widget yang baru itu kita harus impor dulu nih. Nah, ini contohnya itu sudah ada. Nah, sudah ada web view untuk widgetnya udah diimpor. Nah, sekarang misalkan coba kita, nah ini adalah line untuk menghubungkan web view 1 yang di Java dengan yang di layout. Nah, untuk yang depan itu sekarang udah nggak pakai lagi ya, yang web view yang dalam kurung tadi. Kalau dulu harus, tapi sekarang nggak. Nah, sekarang langsung aja find viewed by gitu. Yang web view dalam kurungnya tadi nggak usah dipakai. Itu untuk Android Studio yang lama ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kita memanggil metode namanya sifat web view. Karena kita harus membuat code tentang parameter-parameter web view ya. Nah, jadi kita ini memanggil metode sifat web view. Nah, ini web view-nya ini code untuk untuk membuka websitenya. Ini websitenya contoh aja saya buat https://sentuh.id ya. Nah, ini sifat web view-nya ini memanggil. Nah, kalau nggak ada sifat web view itu nanti waktu web view itu membuka web, dia akan menanyakan itu dibuka pakai Chrome atau pakai Mozilla kayak itu. Nah, enggak dibuka oleh aplikasi sendiri. Biar dia bisa dibuka oleh aplikasi sendiri, maka kita buat metode sifat web view itu. Nah, ini isinya, kamu bisa screenshot. Nah, ini yang penting ini. Misalkan kita enggak pakai yang ini, enggak pakai yang kelas yang my web client ini akan dibuka oleh Chrome atau Mozilla kayak gitu. Nah, ini makanya kita buat metode. Nah, metodenya itu ada di luar onCreate ya, di luar onCreate dan sebelum kelasnya itu selesai. Nah, ini kita buat kelas
kelas di dalam kelas ini, namanya inner class ini ya. Jadi kita punya kelas yang baru nih, kelas untuk ngasih sifat dari web view tersebut. Ini kamu bisa screenshot dulu ya, screenshot atau foto gitu, karena codingannya cukup panjang. Nah, ini buat aja screenshot dulu. Jadi sekali lagi, fungsinya metode sifat web view tadi adalah agar web itu bisa dibuka oleh aplikasi kita sendiri. Kalau nggak ada sifat web view ini, nanti webnya itu akan dibuka oleh aplikasi yang lain seperti Chrome dan Mozilla gitu ya. Nah, ini kita buat screenshotnya dulu. Saya ulang lagi biar nggak biar nggak kelewatan gitu ya buat screenshotnya. Nah, ini kita go through lagi. Ini adalah parameter variabel web view 1. Kemudian kita hubungkan web view 1 yang ada di Java dengan yang ada di layout. Nah, kemudian kita memanggil metode sifat web view yang kita buat di bawah, dan kita meload atau membuka website yang dengan alamat sentuh.id tersebut. Nah, ini adalah metode sifat web view yang ada di luar onCreate. Nah, coba ini saya kasih waktu biar bisa screenshot. Nah, ini kita mengassign web view 1 itu dengan kelas myWebClient. Nah, biar bisa dibuka oleh aplikasi kita web tersebut. Nah, ini adalah kelasnya, atau bisa disebut inner class ya, karena kelas di dalam kelas. Nah, ini kita go through-nya biar strukturnya kita ini ya lebih familiar gitu. Nah, udah selesai. Itu tadi codingan yang ada di Java. Terus kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, ini yang baru lagi nih. Kalau WebView kan perlu internet yang akses WebView. Makanya kita perlu buat permission di manifest untuk internet ini. Caranya cukup mudah, sama dengan yang untuk read external storage itu. Nah, bedanya cuma ganti aja yang read external storage-nya itu dengan internet gitu. Nah, kalau tanpa ada internet ini nanti web view-nya nggak bisa membuka web ya. Jadi perlu kita kasih permission. Nah, kemudian kita ke next slide berikutnya. Nah, kita run debug app aplikasinya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita klik icon my application. Nah, ini ini sekarang web view-nya sudah loading ya, sudah kebuka ya. Ini websitenya sentuh.id. Nah, ini udah bisa kebuka. Nah, selamat. Jadi untuk tutorial kali ini kita sudah belajar debug aplikasi yang crash. Kemudian kita buat video video view. Terus yang ini kita buat web view. Udah lumayan nih, udah kelihatan ya aplikasi kita ini ya. Dari Hello World sekarang kan udah ada isinya, dari image view, video view, dan web view. Dan tentu saja button ini yang di pelajaran yang kedua itu ya. Itu selamat kalau kamu sudah bisa membuat aplikasi ini. Selamat, dan tentunya senang ya karena udah mulai tampak ini aplikasinya. Meskipun ini juga masih sederhana sekali ya. Sederhana sekali tapi udah lumayan lah gitu. Oke, ini
tutorial belajar coding Android yang keempat. Terima kasih sudah melihat video ini. Thank you ya. Bye bye. Cheers.